Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Eh, kita akan menjelaskan materi tentang joint venture dari materi yang ke-11 pertemuan 11. Oke, next. Nah, di sini ada nama anggota kelompok 3, yaitu yang pertama ada AM Dava Yusufina Putra, yang kedua ada Alifah Salsabila, yang ketiga ada Amalia Fitri Utami Sudarmiatun, yang keempat ada Dimas Bintang Ramadan, yang kelima ada Kamaludin Karifadiansyah, yang keenam ada Muhammad Rehan Fadilah, yang ketujuh ada Alan Umar Rahman. Oke, next. Nah, ini adalah dasar hukum dari joint venture dan kepailitan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Pasal 23 tentang penanaman modal asing yang sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Kemudian yang kedua itu ada PP Nomor 7 Tahun 1993 tentang pemilik saham perusahaan penanaman modal asing yang masih berlaku sepanjang tidak ada pertentangan dengan UU Nomor 25 Tahun 2007. Kemudian yang ketiga itu ada PP Nomor 20 Tahun 1994 tentang pemilihan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Yang sekarang itu masih berlaku kalau tidak bertentangan dengan UU Nomor 25 Tahun 2007. Yang keempat itu ada Surat Keputusan Menteri tentang penggerak dana investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 SK 1994 tentang ketentuan pelaksanaan pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Yang sekarang itu masih berlaku dan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 25 2007. Yang kelima itu ada UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Oke, next. Oke, selanjutnya pengertian dari joint venture. Joint venture sendiri adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis untuk menyelenggarakan bisnis bersama dalam jangka waktu tertentu. Adapun dua perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berasal dari dalam negeri dengan perusahaan dari luar negeri atau asing. Next, Tang. Unsur-unsur dari joint venture sendiri yang pertama, adanya kerjasama antara dua pihak perusahaan atau lebih. Yang kedua, adanya modal. Dan yang terakhir, adanya surat perjanjian. Oke, next. Jenis-jenis joint venture. Di sini, jenis-jenis joint venture dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, domestik. Joint venture domestik adalah bentuk kerjasama joint venture yang dijalin antar perusahaan dalam negeri. Yang kedua, joint venture internasional. Joint venture internasional adalah bentuk kerjasama joint venture yang melibatkan perusahaan asing sebagai salah satu pihak. Next. Selanjutnya, ciri-ciri joint venture. Yang pertama merupakan perusahaan baru yang didirikan secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan lain. Yang kedua, joint venture di Indonesia merupakan kerjasama antara perusahaan domestik dengan perusahaan asing. Yang ketiga, modalnya yaitu saham yang didapat atau disediakan oleh perusahaan pendiri dengan suatu perbandingan tertentu dari setiap perusahaannya. Yang keempat, kekuasaan dan hak suara didasarkan pada banyak saham tiap-tiap perusahaan. Yang kelima, bagi perusahaan pendiri joint venture, masing-masing tetap mempunyai kebebasan dan eksistensi. Yang keenam, secara bersama-sama risiko akan ditanggung antara tiap-tiap partner melalui perusahaan yang berlainan. Next, Tang. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam joint venture. Yang pertama, tujuan khusus, yaitu para pihak yang terlibat dalam sistem joint venture biasanya telah memiliki tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka umumnya menyatakan tujuan ini dengan jelas dalam persetujuan dan perjanjian yang telah disepakati oleh mereka. Yang kedua, kesepakatan, yaitu para pihak dalam sistem joint venture, yaitu para venturer bersama, umumnya melaksanakan perjanjian tertulis di antara mereka. Perjanjian ini menyatakan perincian seperti kewajiban mereka, rasio pembagian laba atau rugi, hak dan kewajiban, dan lain-lain. Yang ketiga, durasi tertentu.
Karena semua usaha dalam sistem ini dibuat untuk tujuan tertentu, mereka umumnya berakhir begitu tujuan tersebut terpenuhi. Namun, para pihak dapat terus bekerja sama jika mereka sepakat untuk melakukannya. Yang keempat, pembagian keuntungan, yaitu para pihak selalu menyepakati rasio di mana mereka akan berbagi keuntungan dan kerugian mereka. Jika tidak ada kesepakatan untuk efek ini, mereka harus membagi keuntungan secara merata. Yang kelima, ada struktur usaha, yaitu para pihak dapat membuat usaha patungan dengan melakukan kontrol pada salah satu aspek berikut, yaitu aktiva, operasi, atau entitas bisnis itu sendiri. Lalu di slide ini adalah bidang-bidang bisnis yang wajib menggunakan joint venture. Yang menurut pasal 8 ayat 1 SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 15 SK 1994. Yang pertama ada pelabuhan, yang kedua ada produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum. Yang ketiga ada telekomunikasi, yang keempat ada pelayanan, kelima penerbangan, keenam air minum, ketujuh kereta api umum, kedelapan pembangkit tenaga atom, 9 media massa atau mass media. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan manfaat joint venture. Yang pertama, untuk menggabungkan sumber daya. Perusahaan akan memiliki lebih banyak daya saing dalam industri dan otomatis akan lebih banyak potensi keberhasilan usaha. Yang kedua, untuk menggabungkan keahlian. Dalam bisnis teknis, satu perusahaan mungkin memiliki keahlian di satu bagian, dan perusahaan lain mungkin memiliki keahlian di bidang lain. Misalnya perusahaan A pandai membuat perangkat lunak, sedangkan perangkat B memiliki pengalaman menciptakan perangkat keras yang diperlukan untuk suatu usaha. Yang ketiga, untuk menghemat uang. Dua perusahaan mungkin mempertimbangkan sistem joint venture untuk menghemat uang pada iklan, mungkin pameran dagang atau publikasi produk. Yang keempat, untuk meminimalisir resiko usaha. Lanjut. Penyelesaian sengketa joint venture. Hukum yang dipakai dalam kontrak joint venture yaitu hukum Indonesia. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi dan tidak bisa diselesaikan oleh para pihak, maka harus tunduk kepada ketentuan ICC, International Chambers of Commerce. Lanjut, Kamal. Selanjutnya adalah kepailitan. Pengertian dari kepailitan. Arti kepailitan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit ini sendiri adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU Kepailitan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Next. Penyebab pailit. Pada umumnya, perusahaan dapat masuk ke jurang pailit dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi suatu hal yang sangat fatal yang dapat membawa perusahaan ke jurang kepailitan. Pada umumnya, bagi perusahaan baru cenderung kurang hati-hati dalam mengelola perusahaan, sedangkan bagi perusahaan lama sulit menangkap permintaan konsumen. Yang kedua, kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan konsumen dan juga kurang mengamati gerakan pesaing juga dapat membuat perusahaan pailit sebab perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh sebab tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, berhenti melakukan suatu inovasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini cepat, tren dapat muncul kapan saja sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Dan apabila perusahaan tidak melakukan inovasi terhadap barang atau produknya, maka akan ditinggalkan sebab sudah tidak sesuai dan tidak relevan dengan permintaan konsumen. Pengusaha tidak boleh berhenti berinovasi agar tetap eksis dan juga tidak terkena pailit demi kelangsungan usahanya. Next slide. Oke, selanjutnya syarat permohonan pengajuan pailit. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004
yang dapat memutuskan bahwa suatu perusahaan itu pilot atau tidak hanya dapat dilakukan oleh pengadilan niaga yang mana terdapat syarat dan prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa permintaan pilot yang dilimpahkan kepada pengadilan niaga harus dapat memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya yaitu adanya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Next slide. Yang kedua, adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupaya perseorangan maupun badan usaha. Yang ketiga, terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut dapat dikarenakan telah diperjanjikan, terjadinya percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda, maupun putusan pengadilan dan arbiter. Dan yang terakhir, adanya permohonan pernyataan pilot dari lembaga terkait. Ya. Ya, selanjutnya siapa yang dinyatakan pilot? Yaitu pihak yang tergolong dalam debitur atau yang dinyatakan pilot sebagai berikut. Yang pertama, tiap orang apakah ia menjalankan perusahaan atau tidak. Terus yang kedua ada badan-badan hukum, misalnya PT, PN, PD, koperasi, firma, dan yang berstatus badan-badan hukum lainnya. Terus yang C, harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pilot apabila orang yang meninggal dunia tersebut semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau pada saat meninggal dunia harta warisannya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Terus yang D, setiap wanita yang bersuami yang dengan tenaga sendirinya melakukan pekerjaan tetap atau perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri. Selanjutnya ada akibat hukum kepilotan. Dengan ditetapkannya putusan pernyataan pilot, maka sejak dibacakannya putusan pilot, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pilot. Namun, menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, terdapat sejumlah harta yang dikecualikan sehingga tidak termasuk ke dalam harta pilot. Antara lain, pertama, benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. Selanjutnya ada segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa. Penghasilan dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas, atau uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.